Bab 346. Perubahan tiba-tiba laut kematian bunga menjadi laut mati menciptakan kegemparan di dunia luar. Beberapa orang menduga bahwa ini adalah perubahan yang terjadi karena seseorang berhasil menyeberangi lautan kematian bunga. Laut kematian bunga memang bunga, tetapi laut mati bagaimanapun adalah air, apalagi air yang tergenang hitam di mana tidak ada yang bisa mengapung. Bahkan bulu atau daun tidak akan mengapung di laut mati ini. Perubahan ini semakin membuat semua kelompok petualang untuk memilih jalur lain, dan karena keterlibatan tim demi tim dari kelompok tentara bayaran, mereka benar-benar menemukan beberapa jalur lain. Kemana jalan itu akan menuju, saat ini, tidak ada yang tahu, tetapi mereka tahu bahwa bahaya dari jalan ini juga mengerikan. Beberapa bahkan mengatakan bahwa jumlah orang yang tewas di area terlarang Dewa Petir sebanding dengan jumlah orang yang tewas di medan perang tiga kerajaan besar. Di lembah yang tidak diketahui dari wilayah terlarang Dewa Petir, langit sangat suram sehingga memaksa orang untuk menarik napas. Pada saat itu, beberapa batu kilat menabrak pohon besar yang menyalakannya menjadi api besar. Binatang ajaib, binatang sihir gerombolan menyerang. Bahkan yang paling lemah adalah binatang buas kelas B sementara kebanyakan dari mereka adalah makhluk buas kelas A. Di antara mereka, bahkan ada binatang ajaib kelas S. Dan binatang buas yang menakutkan ini mengepung dua pasukan terpisah dengan hitam dan putih yang sangat kontras dengan dua kelompok besar orang. Sisi putih memiliki sekitar lebih dari 1.000 orang, yang terdiri dari imam cahaya, prajurit cahaya dan ksatria cahaya. Sisi hitam juga memiliki jumlah orang yang kira-kira sama, yang terdiri dari para pendeta neraka dan prajurit gelap serta para ksatria gelap. Jika orang yang berpengetahuan ada di sini, maka dia pasti akan menjerit. Orang-orang dari gereja gelap dan gereja cahaya juga tiba-tiba memasuki area terlarang Dewa Petir. Apalagi, mereka bergaul seolah-olah mereka adalah teman dekat. Dengan suara lantunan mantra, sihir indah meledak memenuhi seluruh langit. Adegan ini sangat spektakuler. Sesosok putih berdiri di tengah kam cahaya. Dia mengenakan jubah pendeta dengan ujung emas dan juga mengenakan kerudung putih menutupi seluruh kepalanya. Dia melambaikan tongkat sihir cahaya suci miliknya, dan cahaya suci menyala saat sihir peringkat 10 dilemparkan, dengan santai menembak jatuh binatang buas liar di hamparan luas. Dan dari ruang di antara alis sosok hitam yang indah, lotus hitam besar yang memancarkan ki jahat terbang keluar. Teratai hitam ini berputar dan menyerap vitalitas binatang ajaib yang mengubahnya menjadi mumi. Kedua orang ini secara bersamaan menarik tangan mereka, lalu melihat ke arah pihak lain. Mereka berdua sedikit menganggukkan kepala dalam pemahaman diam-diam, dan kemudian lagi mulai menyerang binatang ajaib. "Kamu, kan?" Seorang pemuda tampan bermata coklat dan berambut coklat di samping sosok hitam bertanya. "Yah, dia Sibi, aku tidak menyangka kita bisa bertarung bersamanya." Leng Yuyu tertawa ketika lotus hitam besar masuk kembali ke ruang di antara alisnya. "Bukankah pada dasarnya kita bersaudara?" Pemuda tampan itu tersenyum dan berkata, "Jika Long Yi ada di sini, maka dia pasti akan mengenali dia adalah Feng Ling yang menyamar sebagai Ling Feng." Jika ada yang mengatakan, mereka melihat gereja gelap dan gereja cahaya bergaul tanpa konflik, maka tidak ada yang akan percaya, tetapi di sini, dua musuh bebuyutan namun bekerja sama secara harmonis dalam perjanjian diam-diam. Bukan karena mereka ingin bekerja sama secara harmonis, melainkan situasi yang memaksa mereka untuk bekerja sama secara harmonis. Dua kubu besar ini pasti memiliki tujuan untuk mengirim begitu banyak elit ke daerah terlarang Dewa Petir. Namun, bertemu di zona bahaya ini yang dipenuhi dengan binatang ajaib yang menakutkan, demi bertahan hidup dan juga demi menyelesaikan tujuan mereka,
kedua belah pihak tidak punya pilihan selain untuk sementara hidup tanpa konflik, untuk bersama-sama melawan serangan binatang ajaib. Aku mendengar suami kita juga masuk, aku ingin tahu di mana dia telah mencapai sekarang. Feng Ling bergumam dengan suara rendah tapi tangannya namun terus-menerus melemparkan sihir devouring gelap. Apakah Linger merindukan suami kita? Leng Yuyu tersenyum dan bertanya dengan suara rendah. Tentu saja, kau gadis brengsek dan suami kita sudah bersama begitu lama, aku. Namun belum memiliki kamar pengantin. Feng Ling memerah tetapi dia dengan berani berkata. Ternyata, Linger di sini merindukan cinta. Jika aku tahu sebelumnya pada waktu itu di Soaring Dagon City, aku akan membuat suami kita menyayangimu sebelum kamu pergi. Leng Yuyu berkata sambil tersenyum. Feng Ling memutar matanya dan berkata, "Yah, jangan bicara sekarang, jangan sampai orang lain mendengar." Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Legiun penyerang binatang ajaib mundur. Hanya setelah itu, orang-orang gereja gelap dan gereja cahaya bebas bernafas dengan benar. Dan, satu demi satu, mereka semua mulai beristirahat untuk memulihkan diri. Sibi berdiri sendirian di tengah-tengah angin memegang tongkat sihir cahaya berwarna hijau gelap. Dan jubah dan kasa putih kapnya berkibar. "Kakak besar Sibi, bagaimana bisa kamu berdiri di sini sendirian?" Sebuah suara segar dan segar datang dari belakang. Alis Sibi di bawah tenda sedikit berkerut. Mendengar suara itu, dia tahu bahwa orang yang berbicara adalah Dongfang Kexin. Kemudian, dia tahu bahwa Dongfang Kexin adalah sepupu Long Yi, dan juga tahu beberapa hal antara dia dan Long Yi, jadi secara naluriah, dia memiliki rasa jijik terhadapnya. Tidak apa. Sibi menoleh dan melihat Dongfang Kexin serta bayangannya, Kajia. Dongfang Kexin kembali ke akal sehatnya dan berkata kepada ksatria Kajia, "Kajia, bergerak agak jauh dariku, mengapa kamu berdiri di sampingku ketika aku dan kakak perempuan Sibi memiliki urusan perempuan untuk dibicarakan? Paus memerintahkan aku untuk mengikuti dan melindungi kamu dengan cermat." Kajia menjawab tanpa niat sedikit pun untuk pergi. "Ikuti dengan cermat. Lalu, ketika aku pergi ke toilet dan tidur, apakah kamu masih akan mengikuti aku? Benar-benar menyebalkan, jika kamu tidak pergi, maka selanjutnya, aku akan mengabaikanmu." Dongfang Kexin mengancam. Kajia terkejut dan tanpa pilihan lain, dia berbalik dengan senyum pahit. Apakah kamu sampai mengenangnya?" Dongfang Kexin pura-pura bertanya secara tidak sengaja. Sibi melihat ke arah Dongfang Kexin dan tiba-tiba merasa bahwa gadis yang juga seorang suci seperti dia agak mengerikan. Dia memiliki keinginan posesif yang kuat untuk Long Yi dan dia juga sepenuhnya menyadari hubungan antara dia dan Long Yi, tetapi di sini, dia bisa akrab memanggil kakak perempuannya seolah-olah dia adalah gadis kecil yang murni dan tidak berbahaya. "Kenapa kamu tidak menjawabku? Apakah kamu berpikir aku sangat mengerikan, sangat munafik, dan aku jelas tahu hubungan antara kamu dan sepupu, namun, aku masih dengan sengaja mengajukan pertanyaan seperti itu kepada kamu." Dongfang Kexin agak berkata dengan sedih. "Memang." Sibi mengangguk. "Sebenarnya, aku juga tidak menginginkan ini. Aku benar-benar menganggapmu sebagai kakak perempuanku, tetapi aku tidak bisa mengendalikan diri. Setiap kali aku berpikir sepupuku tidak hanya milikku sendiri, hatiku merasa seolah-olah aku terkoyak berkeping-keping saat masih hidup. Rasa sakit semacam itu sudah cukup untuk membuat orang menjadi gila." Dongfang Kexin menggigit bibir bawahnya dengan penampilan yang menyakitkan di wajahnya. Sibi memandang Dongfang Kexin dan hatinya agak melembut, lalu menghela nafas. Dia berkata, "Cinta itu sendiri adalah investasi, tidak peduli hasilnya. Selama orang yang kamu cintai bahagia, kamu dapat menginvestasikan semuanya." "Kexin,
Perasaanmu itu tidak disebut cinta, itu disebut kepemilikan. Apa bedanya? Aku suka sepupu jadi aku ingin memilikinya, aku bahkan bisa mati untuknya. Dongfang Kexin mengepalkan tangannya dan ekspresinya menjadi agak ganas. Jadi, untuk hasrat posesif kamu lebih baik membiarkannya menderita, biarkan orang-orang di sekitarnya menderita. Apakah ini cinta kamu? Sibi berkata dengan lembut. Aku tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Dongfang Kexin menggelengkan kepalanya. Dia frustrasi dan juga kesakitan. Bab 347. Ini adalah ngarai yang gelap dan sempit di mana kira-kira hanya 4 orang bisa berjalan berdampingan. Di kedua sisi, ada tebing gelap yang naik langsung ke awan. Wu Shuang membuka matanya yang agak berat dan kesadarannya masih agak redup. Dia merasa seolah-olah batu besar membebani dirinya dan ini membuatnya merasa sangat sulit untuk bernapas. Apa yang terjadi? Wu Shuang ingin menggerakkan kepalanya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak bisa bergerak karena seluruh tubuhnya sakit serta kurang kekuatan. Laut Kematian Bunga, 9 bunga setan gelap. Wu Shuang berangsur-angsur mengingat apa yang telah terjadi. Pada saat itu, Long Yi menusuk Holy Light Jade ke putik 9 bunga setan gelap. Setelah itu, dia hanya melihat cahaya ungu membumbung ke langit, lalu 9 bunga setan gelap dengan cepat layu dan dengan tiba-tiba muncul celah besar di bawah kaki mereka yang memiliki kekuatan isap yang besar. Dia tersedot ke celah itu, dan tak lama kemudian, dia kehilangan kesadarannya. Perlahan, kesadaran Wu Shuang menjadi lebih jelas, dan dia juga mulai perlahan-lahan memulihkan indera tubuhnya. Huhu, sedikit udara panas bertiup di telinga Wu Shuang, membuatnya merasakan sensasi yang menggelitik. Panjang, Yi, kamu, bangun. Suara Wu Shuang lemah dan serak. Dia akhirnya merasakan bahwa seseorang membebani dirinya. Orang itu adalah seorang lelaki, apalagi aroma yang akrab itu membuatnya segera mengenali identitasnya. Tapi, Long Yi tidak menanggapi, dia masih bergerak tanpa memberatkannya seolah-olah dia sedang koma. Wu Shuang menggunakan semua kekuatan yang baru saja dia kumpulkan untuk berbicara beberapa kata, tetapi melihat Long Yi tidak memiliki jawaban, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Tiba-tiba, tubuh menawan Wu Shuang menegang. Setelah dia pulih dari persepsinya, dia menjadi sadar bahwa payudara kanannya diraih oleh cakar serigala. Tanpa berpikir, dia tahu bahwa cakar serigala ini pasti Long Yi tanpa keraguan. Ini membuatnya malu dan marah tanpa henti. Tapi, dia tidak berdaya karena dia tidak bisa bergerak sekarang, kalau tidak, dia akan memotong cakar serigalanya. Dong-dong, dong-dong, Wu Shuang merasa detak jantungnya bergema dalam kegelapan ini dan dia agak tidak bisa menahan ini. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Wu Shuang merasakan gerakan Long Yi di atasnya. Dia menjadi senang berpikir Long Yi akhirnya terbangun tetapi membuatnya semakin kesal. Cakar serigala orang ini meraih payudara kanannya tiba-tiba mengendur dan mengencang terus, menodai tempat sensitifnya yang sakral. Long Yi, kamu bajingan. Seluruh tubuh Wu Shuang tanpa sadar bergetar ketika perasaan asteris menyebar di seluruh tubuhnya dari payudara kanannya, membuatnya ingin menggigit orang mesum ini sampai mati. Long Yi sama sekali tidak menyadari bahwa ia mengambil keuntungan murah dari Wu Shuang. Cakar serigalanya menggosok dan mencubit dengan penuh semangat, membuat Wu Shuang sangat marah sehingga dia ingin membunuhnya. Wu Shuang menggigit bibir bawahnya saat tubuhnya yang menawan bergetar. Orang mesum ini sepertinya tidak memiliki tanda-tanda bangun, sebaliknya, ia tampaknya memimpikannya mimpi musim semi yang sangat kotor. Wu Shuang menggertakkan giginya, tetapi karena dia kurang kuat, dia tidak punya pilihan selain membiarkan Long Yi mengambil keuntungan murah darinya. Ah, Long Yi, kamu cabul.
Wu Shuang berteriak ketakutan ketika dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang sulit bergerak ke arah tanah perawan lunak di antara kakinya. Di tengah serentak merasa malu dan kesal, Wu Shuang merasa dia bisa sedikit menggerakkan kepalanya, jadi dia memiringkan kepalanya dengan susah payah dan kemudian membuka mulutnya yang ceri. Ah! Tanpa sadar Long Yi tiba-tiba menjerit kesakitan, dan bangun, dia langsung merasa bahwa rasa sakit itu datang dari telinga kanannya. Wu Shuang, kendurkan gigitanmu, kamu akan menggigit telingaku. Kesadaran Long Yi dengan cepat pulih, dan segera setelah dia bangun, dia mencium aroma anggrek Wu Shuang yang samar, jadi dia tahu bahwa yang menggigit telinganya adalah Wu Shuang. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa dia menggigit telinganya. Wu Shuang belum memulihkan kekuatannya, jadi setelah menggigit sebentar, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggigit. Tapi, jika dia menggunakan semua kekuatannya, maka dia mungkin akan menggigit setengah telinga kanan Long Yi. Long Yi berbalik dan bangkit, lalu memeriksa dirinya sendiri. Selain aura yang agak tidak stabil, yang lainnya tidak memiliki masalah besar. Setelah itu, Long Yi melemparkan Illumination Magic dan melihat Wu Shuang memiliki kulit pucat dengan sedikit memerah. Napasnya juga agak cepat dan pupil matanya yang indah dan berkilau tiba-tiba memerah. Ini mengejutkan Long Yi, dia tahu bahwa Wu Shuang memiliki temperamen sedingin es dan acuh tak acuh. Dan jika dia tidak menanggung keluhan terbesar, maka dia tidak akan memiliki ekspresi seperti ini. Long Yi membelai telinganya dan jarinya dengan jelas bisa melacak sederetan bekas gigi yang dalam, lalu membuat senyum pahit, pikirnya. Mungkinkah aku membuat dia menanggung keluhan? Long Yi menopang Wu Shuang. Dia merasakan bahwa auranya agak kacau dan matanya yang indah menatapnya seolah dia ingin membunuh seseorang. Angkat tangan kotormu, jangan menyentuhku. Suara Wu Shuang agak serak dan matanya sedingin es memandang ke arah Long Yi. Jelas, dia menaruh dendam untuk masalah Long Yi tanpa sadar menganiaya dirinya. Long Yi menyentuh hidungnya dan membantu Wu Shuang bersandar di tebing. Tapi, dia terkejut tiba-tiba. Bagaimana dengan Ruyue dan Barbarian Bull? Terlebih lagi, di mana Fire Qilin, Lightning Beast, dan Little Tree. Long Yi segera menggunakan kekuatan rohnya untuk memindai di dalam tengkorak berwarna darah. Di sana dia melihat api Qilin dan yang lainnya aman dan sehat, jadi dia santai. Tapi sekali lagi mengingat Nalan Ruyue dan Barbarian Bull hilang, dia menjadi khawatir. Tunggu sebentar di sini. Long Yi membuat batasan di depan Wu Shuang, lalu berpikir sebentar, dia masih tidak bisa diyakinkan, jadi dia memanggil Fire Qilin, Violent Lightning Beast dan Little Tree untuk menjaganya, lalu dia menghilang dalam kegelapan. Di jurang sempit ini, Long Yi mencari jejak Nalan Ruyue dan Barbarian Bull. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Wu Shuang dan dia muncul di tempat terkutuk ini. Pada saat itu, serangan terakhir dari 9 bunga setan gelap sebelum kematiannya membuatnya terbang, apalagi membuatnya kehilangan kesadaran juga. Menurut pendapatnya, karena dia dan Wu Shuang muncul di sini bersama-sama, Nalan Ruyue dan Barbarian Bull pasti ada di sekitar sini juga. Setelah mencari sebentar, 100 meter jauhnya, Long Yi menemukan Nalan Ruyue dan Barbarian Bull yang pingsan. Itu segera membuatnya lega. Mereka tidak tersebar, jika tidak, itu pasti akan merepotkan. Membawa keduanya, dia kembali. Di sana, dia melihat Wu Shuang sudah duduk bersila, bermeditasi untuk memulihkan kekuatan fisik dan kekuatan sihirnya. Long Yi menepuk Nalan Ruyue dan Barbarian Bull, lalu mereka berdua bangun. Suamiku. Nalan Ruyue membuka matanya dan melihat wajah tampan Long Yi yang sangat prihatin, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk memanggil dengan lembut. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu baik-baik saja?
Melihat Nalan Ruyue terbangun, Long Yi tidak bisa menahan senyum hangat. Aku merasakan sakit di seluruh tubuh, dan aku bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun. Nalan Ruyue mengerutkan kening dan berkata, "Bos, di mana kita?" Namun Barbarian Bull tiba-tiba bangkit. Meskipun dia terlihat agak lelah, tetapi dibandingkan dengan Nalan Ruyue dan Wu Shuang, dia jauh lebih baik. "Aku tidak tahu, tapi apakah kamu baik-baik saja?" Long Yi bertanya dengan khawatir. Barbarian Bull mengayunkan lengan besarnya dan mengenai dadanya sendiri. Dia berkata, "Selain sedikit rasa sakit, yang lainnya baik-baik saja." Long Yi tersenyum dan memerintahkan Barbarian Bull untuk beristirahat. Dia mendukung Nalan Ruyue di punggungnya dan membantunya memulihkan kekuatannya. Sebenarnya, Long Yi tidak mengerti mengapa di antara 4 orang, dia dan Barbarian Bull baik-baik saja, tetapi kedua wanita itu memiliki masalah besar. Apakah itu karena fisik penyihir relatif lebih lemah? Tapi, tanpa menyebut-nyebut Nalan Ruyue, Wu Shuang adalah dewa sihir. Kenapa dia juga dalam kondisi yang begitu serius? Pada awalnya, dia bahkan tidak bisa bergerak. Setelah Nalan Ruyue memulihkan kekuatan fisiknya, dia duduk bersila dan bermeditasi sendiri sementara Long Yi mulai memeriksa sekelilingnya. Ngarai yang gelap ini sangat sunyi, selain dari diri mereka sendiri, sepertinya tidak ada kehidupan lain, apalagi sudah begitu lama sehingga dia tidak bisa melihat akhirnya. Long Yi melihat ke atas dan melihat cahaya redup di ketinggian. Kemudian, dengan ringan melompat, seolah seekor elang, dia melonjak dengan cepat. "Sial, apa sebenarnya tempat terkutuk ini?" Long Yi mengutuk. Tidak peduli seberapa tinggi dia terbang, lubang kecil ngarai sempit ini selalu tampak jauh darinya, jadi dia tahu bahwa ada masalah di sini. Meskipun dia sudah menduga bahaya dan kesulitan di area terlarang Dewa Petir, Long Yi agak terkejut setelah secara pribadi mengalaminya. Sudah sangat sulit untuk mengatasi Laut Bunga Kematian, dan sekarang, ngarai ini tampak lebih sulit untuk dihadapi. Selain itu, intuisi Long Yi mengatakan kepadanya bahwa area terlarang Dewa Petir hanya akan semakin berbahaya dan akan semakin sulit untuk dimajukan. Jika tidak, begitu banyak kelompok petualang tidak akan jatuh di sini. Long Yi duduk di tanah. Dan pada saat itu, Little Tree dengan cepat berlari dan menggoyang-goyangkan ekornya yang bertindak seperti anak manja di kakinya. Long Yi membelai bulu halus Little Tree yang tampak termenung sambil mengerutkan kening. Tiba-tiba, si kecil 3 yang tameli bersandar di sisi kaki Long Yi sambil menikmati belayannya berdiri dan sarafnya tegang. Matanya yang hitam dan satu putih dengan waspada melihat sekeliling, tetapi berbalik sebentar, lalu terus berbaring lagi. Namun Long Yi tersentak. Baru saja, 3 kecil jelas merasakan sesuatu, tetapi setelah itu lagi berbohong seolah-olah tidak ada yang salah. Namun, Long Yi merasakan bahaya dari gerakan Little Tree ini. Tempat terkutuk ini begitu sunyi sehingga bisa membuat orang menjadi gila. Selain batu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Apakah Little Tree tiba-tiba memiliki kesalahpahaman? Long Yi sedikit memejamkan matanya, dan kelopak matanya menggantung rendah seolah-olah seorang beku tua sedang duduk bermeditasi, tetapi rohnya sangat waspada, dan seolah-olah radar, dia berusaha mencari tahu gerakan di sekitarnya. Suasananya tampak sama. Barbarian Bull sekali lagi membersihkan peraturan Greenstone-nya. Setelah pengalaman dengan bunga iblis, dia telah mengaktifkan sebagian dari potensi artefak ilahi ini. Sekarang, dia dan peraturan Greenstone ini benar-benar memiliki semacam hubungan darah. Pada saat ini, 2 bola cahaya melayang di udara yang menerangi tempat ini berkedip-kedip seolah angin meniupnya. Dan mata tertutup Long Yi tiba-tiba terbuka,
dan kemudian dia menembakkan kekuatan internalnya tanpa menahan dari jarinya menyerang ke arah Wu Shuang yang duduk bersila di seberangnya. Bab 348. Kekuatan internal melesat dari jari Long Yi bersiul melewati Wu Shuang dan menabrak batu hitam di belakangnya. Tiba-tiba, cairan hitam seolah panah air menghujani, membasahi rambut dan wajah Wu Shuang. Pada saat yang sama, sedikit bayangan terkelupas dari batu hitam di belakang Wu Shuang dan segera setelah itu, ia menghilang ke udara. "Bos, apa itu?" Barbarian Bull bergerak lebih dekat ke Long Yi dan bertanya sambil memegang Greenstone Rule. Long Yi menggelengkan kepalanya, lalu berjongkok, dia menggunakan jarinya untuk menyentuh cairan hitam itu dan menciumnya. Dia tiba-tiba mencium bau darah samar. Fluktuasi energi yang kuat dari Long Yi membangunkan Nalan Ruyue dan Wu Shuang dari meditasi mereka. Dan ketika Wu Shuang merasakan bahwa rambut dan wajahnya ditutupi dengan cairan hitam yang aneh, dia yang menderita mikofobia tiba-tiba merasa mual dan ingin muntah. "Long Yi," Wu Shuang bangkit dan menatap Long Yi dengan amarah dan keraguan. "Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya memperhatikan bahwa sesuatu yang menempel pada batu itu diam-diam mendekati kamu, jadi aku menyerangnya. Cairan hitam ini di tubuh kamu mungkin adalah darahnya." Long Yi tertawa hampa dan menjelaskan. Saat ini, Wu Shuang telah memulihkan sebagian besar kekuatan fisik dan kekuatan sihirnya melalui meditasi, jadi dia hanya melempar opak barier, dan kemudian dia mengganti semua pakaiannya setelah dengan mudah mencuci dirinya sendiri. Setelah Wu Shuang mengganti pakaiannya, Long Yi dengan serius menjelaskan semua yang dia lihat beberapa saat yang lalu, dan juga memberitahu mereka keadaan ngarai sempit ini. Tempat ini seharusnya tidak seperti lautan kematian bunga di mana tidak peduli berapa banyak kita berjalan, kita tidak dapat menemukan jalan keluar, kan? Nalan Ruyue melihat sekeliling dan berkata dengan khawatir. Selain itu, dia tidak tahu apakah ini hanya khayalan belaka atau tidak, tetapi dia terus-menerus merasa bahwa tempat ini sangat aneh. Seharusnya tidak begitu, bukankah kalian semua merasakan udara ngarai sempit ini mengalir? Ini menyiratkan, harus ada jalan keluar di kedua sisi. Wu Shuang merasakan sekelilingnya dengan perhatian tetap dan berkata dengan acuh tak acuh. "Benar, kita bisa dengan santai memilih satu sisi untuk pergi dan kita pasti akan menemukan jalan keluar." Long Yi memandang Wu Shuang dengan pujian dan berkata. Setelah itu, 4 orang dan 3 binatang berjalan menuju satu sisi ngarai sempit selama lebih dari 1 jam. Tiba-tiba, cahaya yang melewati celah di atas ngarai sempit itu berangsur-angsur menghilang, udara tiba-tiba menjadi sangat suram dan dingin, dan angin kencang tiba-tiba bertiup di dalam ngarai sempit itu. Ki kematian yang padat. Long Yi kaget dan dia segera menginstruksikan semua orang untuk menjaga semangat mereka. Sekarang, dengan 4 orang bersandar satu sama lain, dan 3 binatang buas memimpin, perlahan-lahan mereka maju. Tiba-tiba, bulu dari 3 binatang buas berdiri tegak saat mereka secara bersamaan membuat postur kesiapan perang. Adapun kelompok 4 Long Yi, mereka hanya merasakan ledakan kedinginan dan suara aneh datang dari segala arah, tetapi tidak ada satupun jiwa yang terlihat di sekitar mereka. Wu Shuang mengangkat tongkat sihir es biru tangannya, lalu melantunkan mantra yang panjang dan tak dikenal. Ki dingin menyebar saat dia melemparkan dunia salju dan es. Setelah itu, tebing hitam di kedua sisi ngarai sempit ini dengan cepat ditutupi dengan lapisan es tebal yang terus-menerus membentang hingga 100 meter. Semburan kabut hitam tipis naik dari lapisan es, dan lapisan es langsung meleleh dan menghilang tanpa jejak, apalagi, suara aneh yang dingin itu menjadi semakin tak terkendali. Abaikan hal-hal ini, biarkan mereka menangis. Kita harus bergerak cepat. Long Yi mengerutkan kening dan berkata.
Tepat setelah Long Yi selesai berbicara, Barbarian Bull di sisinya tanpa sadar ditarik ke tebing hitam. Untungnya, reaksi Barbarian Bull cukup cepat. Dia mengacungkan Greenstone Rule-nya dengan kekuatan besar di belakangnya, lalu dengan suara cipratan, cairan hitam disemprotkan, kemudian sedikit bayangan mulai menghilang ketika kekuatan yang menarik Barbarian Bull juga berhenti. Apakah itu hantu? Nalan Ruyue bertanya. Dia bisa merasakan ki kematian yang pekat, tetapi itu tidak tampak seperti ki kematian yang biasa dari momok. Mungkin tidak. Tahukah kamu, serangan sihir tampaknya sama sekali tidak efektif terhadap hal-hal ini, tetapi sebaliknya, serangan fisik memiliki efek yang besar. Dari aspek ini, mereka tidak mungkin menjadi hantu karena hantu benar-benar kebal terhadap serangan fisik. Long Yi tersenyum masam dan berkata, "Ya, tetapi benda-benda ini tidak memiliki tubuh fisik, bagaimana ini bisa dijelaskan?" Kata Wu Shuang dengan bingung. Dia juga merasa bahwa dunia sihir peringkat 10 dunia salju dan es barusan benar-benar tidak efektif. Long Yi mengangkat bahu karena dia juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, sekarang mereka tahu sifat-sifat spesifik dari makhluk yang tidak diketahui ini. Long Yi dan yang lainnya juga mengubah cara mereka untuk berurusan dengan mereka. Di antara 4 dari mereka, hanya dia dan Barbarian Bull yang memiliki serangan fisik yang kuat, sehingga mereka menghadapi tebing hitam yang menempatkan 2 wanita di antara mereka untuk melindungi. Sepanjang jalan, Long Yi dan Barbarian Bull membunuh makhluk tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya, namun, seolah tak ada habisnya, jumlah mereka meningkat semakin banyak. Serangan makhluk-makhluk ini tidak mengerikan, dan mereka juga rentan terhadap serangan fisik, tetapi, yang membuat pusing bagi Long Yi dan yang lainnya adalah, makhluk tak dikenal ini benar-benar bisa mengabaikan keberadaan penghalang. Tidak peduli sekuat apapun penghalang itu, mereka anehnya dapat dengan mudah menembus. Ruyue, gunakan Purify Magic untuk melihat apakah itu memiliki efek atau tidak. Long Yi berkata kepada Nalan Ruyue. Meskipun makhluk tak dikenal ini tidak takut serangan sihir, tetapi jika mereka milik atribut gelap, maka sihir cahaya suci harus memiliki efek pada mereka. Nalan Ruyue mengangguk, lalu mengangkat tongkat sihirnya. Bola cahaya putih dan lembut naik ke langit, dan cahaya menyebar ke sekeliling. Sekarang, Nalan Ruyue tampak saleh dan cahaya berkilau dan transparan berkeliaran di wajahnya membuatnya tampak suci dan suci. Suara-suara aneh tiba-tiba menjadi lebih kecil, dan ki kematian yang pekat juga menjadi lebih tipis. Tampaknya makhluk tak dikenal ini memang milik atribut gelap. Hanya, ketika sihir pemurnian Nalan Ruyue berakhir, suara-suara dingin ini dan ki kematian yang melemah juga muncul kembali. Pada saat ini, ledakan kekuatan isap menyerang Long Yi, menariknya ke arah tebing hitam di satu sisi. Long Yi baru saja berpikir untuk membebaskan diri, tetapi tiba-tiba sebuah pikiran muncul di hatinya dan dia membiarkan kekuatan isap ini menariknya ke tebing hitam. Lalu tangan besar Long Yi seolah menembus lubang yang kosong bergerak menuju tebing gelap, dan kekuatan roh dari ruang di antara matanya tiba-tiba menyembur di sepanjang tangannya yang besar dan mengikat makhluk yang tak terlihat itu. Selanjutnya, dia mengerahkan kekuatannya untuk menarik, dan sedikit bayangan ditarik keluar dari dalam tebing gelap oleh Long Yi. Makhluk ini berjuang keras dan melihat perjuangannya tidak berpengaruh, tiba-tiba meringkuk menjadi bola, dan tiba-tiba meledak, berubah menjadi gumpalan bayangan dan menghilang tanpa meninggalkan jejak di tebing gelap itu. Aku mungkin tahu makhluk apa ini. Long Yi tersenyum dan berkata. Apa? Mereka bertiga bertanya secara bersamaan. Long Yi tersenyum dan dengan ki gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Dia dengan cepat memikirkan mantra, lalu menggambar garis di langit dengan kedua tangan, celah ruang hitam pekat muncul. Dan dari dalam,
3 mayat hidup jelek mengenakan baju besi keluar dan berdiri di depan Long Yi. Mereka adalah undead domain yang berbeda, Silver Armored Core Kings. Setelah kemunculan ketiga Silver Armored Core Kings ini, suara aneh sebelumnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada suara seperti itu. Pemanggilan yang tidak benar, suamiku, suamiku, kulit Nalan Ruyue menjadi pucat. Sebagai soal fakta, waktu itu di perut 9 bunga setan gelap, dia telah melihat Long Yi menggunakan 5 zat humanoid dengan tudung yang menutupi mereka untuk menghalangi 5 lubang yang mengeluarkan kabut racun. Pada saat itu, dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia selalu tidak mau percaya, itu saja. Wu Shuang hanya menatap aneh pada Long Yi, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Adapun Barbarian Bull, dia sudah tahu Long Yi adalah seorang penyihir gelap juga, jadi dia secara alami tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Long Yi menggunakan tatapan ramah untuk melihat Nalan Ruyue dan berkata, "Kamu tidak salah menilai, suamimu, aku memang ahli nujum, tetapi hanya karena ini, apakah kamu pikir aku, suamimu jahat melebihi penebusan?" Tapi, Nalan Ruyue jelas tidak dapat menerima wahyu yang tiba-tiba ini dan dia bingung. Sebagai santo gereja terang, menganggap gelap sebagai musuh sudah menjadi semacam naluri. Namun, Long Yi kecewa dengan reaksinya. Pada saat itu, di Soaring Dragon City, ketika Sibi dan Leng Yuyu, 2 orang suci dari Kam yang berbeda ini bertemu satu sama lain, mereka hidup berdampingan dengan damai karena mereka berdua mencintainya. Selain itu, mereka juga menerimanya karena secara bersamaan memiliki 7 tubuh sihir yang dikaitkan tanpa keberatan. Mungkinkah Nalan Ruyue tidak dapat menerima semua ini? Lupakan saja, kita akan melanjutkan hubungan kita sebelumnya. Antara kamu dan aku, selain hubungan pernikahan, tidak akan ada apa-apa. Jika kamu masih tidak dapat menerima ini, maka kamu dapat mengakhiri hubungan kamu dengan aku. Kami dapat berpisah dan tidak pernah bertemu satu sama lain. Long Yi dengan lembut menghela nafas dan melambaikan tangannya, lalu berbalik ke arah Nalan Ruyue. Nalan Ruyue kaget, dia merasakan sakit seolah-olah sebuah pisau dipelintir di dalam hatinya, dan kulitnya menjadi sangat pucat tanpa bekas kemerahan. Jangan pergi, dia hanya memikirkan hal ini di dalam hatinya. Tidak, jangan, aku tidak mau itu. Mata Nalan Ruyue segera membasahi, dan tiba-tiba memanggil dengan keras. Dia bergegas ke Long Yi dan dari belakang, dia erat memeluk pinggang Long Yi. "Aku seorang ahli nujum, apa yang akan terjadi jika gereja cahaya tahu? Kamu harus sangat jelas tentang konsekuensinya." Alis rajutan Long Yi melonggarkan, tapi nada bicaranya masih datar. "Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Aku hanya tahu aku tidak bisa hidup tanpamu." Nalan Ruyue berpelukan lebih erat. Dia takut Long Yi akan benar-benar meninggalkannya. "Apakah kamu benar-benar berpikir begitu?" tanya Long Yi saat senyum muncul di wajahnya. Bahkan jika aku harus menemanimu ke lantai 9 neraka, aku tidak akan menyesal," kata Nalan Ruyue. Long Yi berbalik dan memeluk Nalan Ruyue. Sebelumnya, dia masih meragukan bahwa perasaan Nalan Ruyue untuknya tidak terlalu dalam. Dia juga percaya bahwa posisinya masih jauh di bawah gereja cahaya di dalam hatinya, tetapi sekarang, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan dan dia sangat tersentuh. Wanita ini yang siap untuk menyerahkan bahkan imannya untuknya, dia bersumpah untuk menggunakan hidupnya untuk menghargainya. Wu Shuang anehnya tidak mengganggu mereka, dan tatapan sedingin esnya melembut melihat mereka. Dia memiliki telepati yang menarik dengan Long Yi, jadi dia jelas tahu kondisi pikirannya saat ini. Setelah waktu yang lama, Nalan Ruyue menjadi tenang, dan menyadari Barbarian Bull dan Wu Shuang masih ada di pihak mereka.
dia tersipu dan segera berjuang keluar dari dada Long Yi. Cukup berpelukan. Jika kalian berdua telah cukup berpelukan, maka cepatlah bicarakan makhluk-makhluk yang melekat pada tebing-tebing gelap ini. Kata Wu Xiaong acuh tak acuh. Cemburu. Jika kamu juga ingin aku memeluk kamu, maka aku tidak akan pelit dengan pelukan aku. Long Yi tersenyum dan berkata. Wu Xiaong dengan dingin mendengus dan memelototinya karena dia terlalu malas untuk berunding dengannya. Suamiku, beritahu kami, apa sebenarnya makhluk-makhluk ini? Nalan Ruyue menarik lengan baju Long Yi dan bertanya. Apakah kamu semua berpikir aku menggunakan sihir pemanggilan undet biasa untuk memanggil raja-raja perak lapis baja ini? Tanya Long Yi menunjuk ketiga raja perak lapis baja lapis yang tampak sangat tangguh. Bukan. Nalan Ruyue tidak begitu mengerti sihir undet. Tentu saja, tidak. Kekuatan serangan makhluk mayat hidup yang dipanggil menggunakan sihir pemanggilan undet biasa tidak terlalu kuat. Mereka hanya mengandalkan angka untuk mendapatkan kemenangan. Tapi, Silver Corpse Armored Kings ini adalah makhluk mayat hidup dari ruang yang berbeda. Aku menggunakan sihir pemanggilan domain mayat hidup yang sudah lama hilang untuk memanggil mereka. Dan Silver Corp Armored Corps ini hanyalah makhluk kelas bawah dari ruang yang berbeda. Long Yi perlahan menjelaskan. Mengapa kamu mengambil begitu banyak hal yang tidak perlu? Kami tidak bertanya kepadamu tentang Silver Corps Armored Corps ini, lebih tepatnya, mungkinkah makhluk-makhluk yang melekat pada bebatuan ini juga adalah makhluk mayat hidup dari ruang yang berbeda? Wu Xiaong tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini. Benar, hantu ini memang hantu dari domain yang berbeda, yang disebut Dark Rock Spectre. Mereka dianggap sebagai hantu tingkat yang relatif lebih tinggi di ruang yang berbeda. Biasanya, mereka melekat pada batuan gelap semacam ini dan menyatu bersama mereka. Mereka memangsa orang lain dengan menyerap target mereka di dalam batu. Faktanya, mereka, dalam diri mereka sendiri, tidak takut serangan fisik maupun serangan sihir, tetapi ketika mereka melekat pada batu-batu hitam, mereka bisa terluka oleh serangan fisik, hanya jika mereka tidak mengikat diri mereka sendiri dengan batu-batu gelap, maka mereka tidak memiliki sarana untuk menyerang juga tidak akan memiliki kemampuan untuk menarik. Bisa dikatakan, tidak ada untung tanpa kerugian. Long Yi menjelaskan. Dia tidak begitu mahir dalam sihir pemanggilan mayat hidup yang berbeda, tetapi pada saat itu, dia dengan tergesa-gesa menelusuri semua buku perpustakaan. Jika bukan karena ingatannya yang baik, dia juga tidak akan ingat bahwa makhluk aneh ini adalah makhluk undead domain yang berbeda, Dark Rock Spectre. Karena Dark Rock Spectre adalah momok level tinggi yang relatif lebih tinggi di antara makhluk-makhluk mayat hidup dari ruang yang berbeda, lalu mengapa mereka takut pada raja-raja perak lapis baja lapis yang relatif lebih rendah ini? Nalan Ruyue dengan bingung bertanya. Semua hal di dunia ini, semuanya memiliki musuh bebuyutan mereka. Raja-raja mayat dari ruang yang berbeda tidak memiliki serangan sihir tapi serangan fisik mereka sangat sengit, benar-benar berlawanan dengan Dark Rock Spectre. Jadi setelah Silver Armored Corps Kings muncul, mereka bersembunyi. Long Yi tersenyum dan berkata, tanpa ancaman Dark Rock Spectre, Long Yi dan yang lainnya untuk sementara waktu santai. Mereka mulai bergerak maju dengan cepat karena mereka merasa bahwa tempat terkutuk ini tidak terlalu baik. Setelah terus berjalan selama lebih dari 5 jam, tiba-tiba, embusan angin berhembus langsung ke wajah mereka. Long Yi langsung berhenti dan berkata sambil tersenyum, ada jalan keluar di depan, semuanya, mari kita bergerak sedikit lebih cepat. Bagaimana kamu tahu bahwa ada jalan keluar di depan? Nalan Ruyue bertanya karena dia hanya bisa melihat kegelapan di depan. Apakah kamu tidak mencium aroma rumput di udara? Long Yi bertanya sambil tersenyum.
Nalan Ruyue menarik napas dalam-dalam dan dia memang mencium aroma rumput yang samar. Di ngarai sempit ini, selain batu, hanya ada batu, di mana rerumputan. Jadi orang bisa menebak bahwa ada jalan keluar tidak jauh di depan. Bab 349. Mengetahui bahwa jalan keluar tepat di depan mereka, kelompok 4 orang Long Yi sangat bersemangat. Sepanjang jalan, mereka mempercepat, dan sekarang, mereka sudah bisa samar-samar melihat sinar cahaya jauh. Petir sihir penghalang. Ketika mereka berempat mencapai ujung ngarai sempit ini, mereka melihat bahwa pintu keluar itu benar-benar disegel oleh penghalang sihir petir di mana arus listrik berkeliaran. Barbarian Bull segera meraih aturan grindstone-nya dan menghancurkan pedangnya pada penghalang tanpa keberatan. Kecelakaan ini mengakibatkan Barbarian Bull dikirim terbang dengan tubuh kaku. Ketika akhirnya dia bangkit setelah mendarat jauh, rambut di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Otot-ototnya berkedut tanpa sadar setelah dikejutkan oleh penghalang petir. Aliran listrik yang sangat kuat, seluruh tubuh aku mati rasa. Setelah beberapa saat, otot Barbarian Bull yang kaku melunak tetapi dia masih sedikit gemetar. Dan penampilannya saat ini sangat lucu sehingga siapapun akan menganggap ini sangat lucu. Long Yi menyeringai. Rasa sengatan listrik, perasaan itu tidak asing bagi Long Yi sama sekali. Setelah mengamati penghalang petir tadi, dia tahu bahwa kekuatan penghalang sihir petir ini berada di luar imajinasinya. Biarkan aku mencoba. Long Yi tersenyum dan melangkah maju. Mengedarkan kekuatan internal Ao Tianjue di tangan kanannya, dia mengulurkan tangan ke segel penghalang ini. Kemampuan Long Yi untuk memecahkan penghalang tidak ada duanya, bahkan bisa dikatakan bahwa ia diberkati oleh surga. Dengan sirkulasi kekuatan internal Ao Tianjue, bahkan Holy Light Barrier, penghalang pertahanan sihir cahaya peringkat 10 ini, seperti kertas baginya. Selain itu, dia sendiri juga telah menyerap kekuatan petir, jadi seharusnya tidak sulit baginya untuk menembus penghalang petir ini. Sangat cepat, corak Long Yi tidak lagi bersifat kausal seperti sebelumnya dan dia menjadi khusyuk. Meskipun dia telah mengedarkan lapisan keempat Ao Tianjue dengan kekuatan penuh, penghalang sihir petir tiba-tiba masih tidak pecah. Bukan karena properti Ao Tianjue-nya diubah, melainkan penghalang sihir petir ini bukanlah penghalang umum. Dia takut, bahkan penghalang tingkat ilahi yang dilemparkan oleh Wu Shuang tidak dapat dibandingkan dengan penghalang kilat di depan mereka. Mungkin, hanya dewa petir nyata yang memiliki kemampuan untuk melemparkan penghalang semacam ini. Tapi, itu bukan seolah-olah Long Yi tidak bisa menembus penghalang. Selama dia punya 2-3 hari, dia pasti bisa membuka penghalang ini. Saat itu, angin kencang tiba-tiba menyebar. Suara-suara aneh yang lenyap lama kembali, mengisi seluruh tempat. Mendengar suara-suara ini, kelompok 4 tanpa sadar merasakan darah mereka menjadi dingin. Suamiku, bukankah kamu mengatakan Raja Mayat dari ruang yang berbeda adalah musuh alami Dark Rock Spectre? Kenapa mereka keluar lagi? Nalan Ruyue mengangkat tongkat sihirnya, dan cahaya suci dan lembut tiba-tiba menyelimuti daerah itu beberapa meter di sekitar mereka. Long Yi dengan tangannya masih di atas penghalang sihir petir memalingkan kepalanya dan melihat bahwa Silver Armored Corps Kings sedang mundur dengan ketakutan naluriah. Membuat senyum masam, dia berkata, mayat raja dari ruang yang berbeda adalah musuh alami Dark Rock Spectre. Tetapi jika mereka bertemu dengan Dark Rock Spectre King yang sangat langka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Nalan Ruyue baru saja akan menjawabnya ketika dia merasa bahwa udara di sekitar mereka membeku, dan aura jahat yang bisa membuat rambut orang berdiri tegak melonjak. Selain itu, cahaya suci yang dia gips secara tak terduga meredup sangat.
Sebuah kabut gelap yang tebal bergulung-gulung tanpa batas di tengah-tengah ngarai sempit yang berjarak 100 meter dari kelompok 4. Suasana yang jahat, suram, dan dingin ini dapat dengan mudah membuat orang salah mengira bahwa tempat ini adalah neraka yang gelap alih-alih apapun yang ada di sini. Perlahan-lahan, kabut gelap melekat pada tebing gelap, membentuk bayangan besar. Sepasang mata merah darah berkedip dengan lampu merah tiba-tiba terbuka dan menatap kelompok 4 Long Yi dengan ekspresi aneh. Long Yi, berapa banyak waktu yang kamu butuhkan untuk memecahkan penghalang ini? Wu Shuang mengerutkan kening dan bertanya. Sekitar 10 jam. Long Yi mengangkat bahu dan berkata saat dia mengirim kembali ketiga Silver Armored Course Kings yang sekarang tidak berguna. Wu Shuang mengangguk dan masih menunjukkan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Sepertinya dia tidak terganggu oleh Raja Spektre Dark Rock ini. Apakah kamu punya cara untuk berurusan dengan orang besar ini? Tanya Long Yi. Mungkin mustahil untuk membunuhnya, tapi aku bisa menjebaknya selama 2-3 hari. Kata Wu Shuang acuh tak acuh. Long Yi mengangkat alisnya. Bagaimana dia begitu percaya diri? Sebagai soal fakta, dia juga punya cara untuk berurusan dengan Raja Gelap Batu Gelap ini, yang menggunakan kekuatan giok sihir gelap. Tentu saja, dia juga bisa menggunakan Holy Light Jade, tetapi setelah menggunakannya untuk memotong bunga 9 gelap iblis, giok cahaya suci ini tiba-tiba menjadi lebih redup. Selain itu, dia tidak dapat merasakan elemen sihir ringan lagi. Dia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wu Shuang memegang erat-erat tongkat sihir, dan di tanah, dia menggambar garis yang rumit. Garis-garis itu berkedip dengan cahaya biru berkilau dan transparan, dan mereka juga penuh dengan aura sihir. Long Yi ingin tahu menatap tanah. Dia melihat bentuk bintang bermata 6 dengan banyak garis rumit yang ditarik menghubungkan 6 titik bersama. Magic Array. Long Yi tanpa sadar berseru dengan terkejut. Array ajaib adalah produk yang kuat dan tiada taraf dalam legenda yang telah lama hilang di sungai panjang sejarah. Pada saat itu, ketika dia berada di perpustakaan Akademi Sihir Suci Mea, dia telah melihat salinan lengkap dari array sihir. Karena kekurangan terlalu banyak catatan, pada dasarnya dia tidak dapat menyadari esensinya. Setelah berpikir sebentar, Long Yi tidak lagi terkejut. Karena Wu Shuang berasal dari kota hilang ribuan tahun yang lalu, pada saat itu, sebelum kehancurannya, kota hilang pernah memiliki peradaban sihir yang hebat dan indah. Hanya dengan melihat bola kristal yang bisa merekam video yang dia temukan saat itu di kamar Wu Shuang membuktikan intinya. Jadi tidak ada yang aneh baginya untuk dapat menggunakan array sihir. Wu Shuang memejamkan matanya, dan dia benar-benar sibuk menggambar array sihir di tanah. Butir-butir keringat yang berbeda memenuhi dahinya ketika dia terus menggambar array sihir. Setelah melihat magic array digambar di tanah, Dark Spectre King itu, seolah-olah merasakan bahaya, mengeluarkan desisan yang menusuk telinga. Seiring dengan kabut gelap yang menggelegak yang menutupi langit, ia menyerbu ke arah kelompok 4 sebelum itu. Wu Shuang tiba-tiba membuka matanya dan matanya berkilauan saat dia mengeluarkan gulungan dari dalam cincin ruangnya. Dia kemudian meletakkan gulungan itu di magic array yang dia gambar di tanah. Tiba-tiba, ledakan cahaya biru berkilauan melonjak, dan kemudian, mereka tidak lagi mendengar suara yang menusuk telinga dari Dark Rock Spectre King itu. Suasana jahat yang hadir beberapa saat yang lalu tampaknya telah benar-benar hilang. Apakah ini kekuatan dari array sihir? Kakak Wu Shuang, apakah ini sihir array yang benar? Nalan Ruyue jelas terkejut ketika dia bertanya. Ya, ini adalah array sihir tak tergoyahkan. Dalam jangkauannya, semuanya, tidak peduli apakah mereka makhluk hidup atau makhluk tidak hidup, memiliki bentuk dan struktur atau tidak memiliki bentuk dan struktur, semuanya tidak dapat bergerak.
Satu-satunya downside tentang arai sihir ini adalah bahwa itu akan menjadi tidak berguna setelah kekuatan magisnya habis. Wu Shuang dengan acuh tak acuh menjawab. Begitu kuat, bagaimana kalau mengajari aku? Long Yi menjadi orang yang berkulit tebal segera memintanya untuk mengajarinya cara menggambar arai sihir. Baik. Wu Shuang tiba-tiba setuju tanpa ragu sedikit pun. Ini membuat Long Yi sedikit terlena. Sepertinya dia punya perasaan untuknya. Tapi, kamu harus mengakui aku sebagai guru. Sudut mulut Wu Shuang sedikit melengkung, dan sedikit senyum yang menggerakkan jiwa muncul di wajahnya. Meskipun hanya sesaat, itu sudah cukup untuk menyilaukan Long Yi. Baik, terpesona oleh senyumnya yang cerah, Long Yi tanpa sadar mengucapkan kata setuju. Tetapi segera setelah itu, dia tiba-tiba kembali sadar dan berkata, "Baiklah kentutku, aku suamimu, dan kamu benar-benar ingin aku mengakui kamu sebagai guru, kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak pernah mengakui bahwa kamu adalah suamiku, dan jika kamu tidak secara formal menjadi muridku, maka aku tidak akan mengajarimu." Ekspresi Wu Shuang datar seolah dia tidak pernah memiliki senyum seperti itu sekarang. Long Yi memutar matanya, lalu dia berkata dengan seringai di wajahnya, "Senyummu benar-benar indah, jika mengakui kamu sebagai guru dapat membuatku sering melihatmu tersenyum, maka tidak buruk untuk mengakui kamu sebagai seorang guru." Kata-kata Long Yi mengejutkan Nalan Ruyue dan Wu Shuang. Wu Shuang, apalagi, merasakan perasaan kehilangan di hatinya, dan Nalan Ruyue menjadi agak cemas. "Suamiku, jika kamu mengakui kakak Wu Shuang sebagai guru maka bukankah kamu dan kakak Wu Shuang?" Mereka mengatakan, menganggap orang yang cerdas dan berpengetahuan luas sebagai guru, mengakui istri aku sebagai guru juga baik-baik saja. Long Yi menyela Nalan Ruyue. "Bukankah itu bertentangan dengan etika?" "Ini tidak diizinkan," kata Nalan Ruyue. "Etika dan moral adalah omong kosong. Guru dan murid bisa saling mencintai, tapi mengapa mereka tidak bisa bersama?" Long Yi berkata sambil tersenyum. Memikirkan kembali, Yang Guo dan Xiao Longnu, bukankah mereka juga jatuh cinta satu? Selain itu, di dunia masa lalunya, bukankah profesor dan mahasiswa jatuh cinta dan menikah satu sama lain? Wu Shuang bertemu tatapan penuh gairah Long Yi dan dia merasa seolah-olah hatinya terbakar. Dia buru-buru menggeser garis pandangnya karena dia tidak berani menatap Long Yi lagi, tapi hatinya masih memiliki riak seolah-olah sebuah batu dilemparkan ke danau yang tenang. "Hatimu dalam kekacauan." Long Yi bergumam seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Wu Shuang diam-diam mengambil napas dalam-dalam dan pikirannya memulihkan ketenangan, tetapi dia hanya tenang di permukaan. Tidak mudah baginya untuk menghapus tanda yang tersisa di hatinya oleh Long Yi. Meskipun kehilangan ingatannya, sesuatu yang terintegrasi ke dalam darah dan sumsum masih tetap ada. "Itu bukan urusanmu. Aku bukan istrimu. Mungkin aku pernah menjadi wanita kamu di masa lalu, tapi sekarang, aku sama sekali tidak." Wu Shuang berbalik dan berkata, tetapi tangan kanannya yang memegang staf sihir es sedikit bergetar. Long Yi tersenyum tetapi hatinya semakin menegang, dan dia berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah wanita aku, kamu dulu dan kamu akan selalu seperti itu. Kamu berada di masa lalu, kamu masih wanita aku sekarang, dan di masa depan, kamu akan tetap menjadi wanita aku. Aku sangat akrab dengan setiap inci tubuh kamu. Kata-kata Long Yi berhenti tiba-tiba. Faktanya, Wu Shuang dengan perubahan besar di kulitnya telah menggunakan freeze over magic untuk membekukannya menjadi patung es. Hanya tangan kanannya yang mengandung sebagian besar kekuatan internalnya tidak membeku dan masih di atas penghalang sihir petir. Long Yi tidak melepaskan lapisan es untuk membebaskan dirinya seperti yang dia lakukan sebelumnya.
Dia hanya berdiri di sana dan membiarkan es membekukan tubuhnya perlahan. 1 menit, 2 menit, 10 menit. Nalan Ruyue tidak tahan lagi dan dia berpikir untuk membantu Long Yi memecahkan es. Namun Wu Shuang lebih cepat saat dia melambaikan tangannya dengan ekspresi rumit di wajahnya dan lapisan es yang menutupi Long Yi hancur. Ekspresi di wajah Long Yi tidak ada perubahan dan dia masih memiliki tanda tangannya yang buruk ketika dia berkata, merasa sedih, meskipun tidak mengingatku, tetap saja fakta yang tak terbantahkan bahwa kau mencintaiku. Wu Shuang tidak menjawabnya. Seperti kata Long Yi, hatinya berantakan. Dia juga bisa merasakan sakit hati Long Yi, dan sakit hatinya membuatnya merasa pahit. Apakah dia merasa sakit hati karena telepati mereka yang aneh? Wu Shuang juga tidak jelas tentang mengapa dia merasa sakit hati saat ini. Suasana agak canggung karena mereka saat ini berada di jalan buntu. Pada saat ini, Barbarian Bull sedang menggaruk tanduk bantengnya melihat ini dan lagi melihat itu. Dia bingung. Perasaan dan perselisihan yang rumit antara Long Yi dan Wu Shuang. Dengan IQ-nya, dia tidak bisa memahami apapun yang sedang terjadi. Tiba-tiba, kulit Wu Shuang berubah dan berkata dengan tergesa-gesa, aura Raja Batu gelap menghilang. 1. Yang Guo dan Xiao Longnu, mereka adalah protagonis fiksi dari novel Wuxia, The Return of the Condor Heroes oleh Jin Yong. Dalam novel ini, Yang Guo adalah murid Xiao Longnu. Kemudian mereka mengembangkan hubungan romantis dan menikah setelah naik turun. Bab 350. Aura Raja Batu Gelap hilang menghilang. Semua orang sudah mulai. Bukankah Wu Shuang hanya mengatakan bahwa arai sihir tak tergoyahkan ini dapat melumpuhkan apapun dalam jangkauannya? Tepat ketika Long Yi dan yang lainnya terkejut dan bingung, tebing-tebing gelap di kedua sisi ngarai sempit ini tiba-tiba bergetar. Batu pecah mulai jatuh dari atas tebing saat goncangan semakin kuat. Pria besar itu benar-benar tidak memiliki moral, sebenarnya ingin mengubur kita hidup-hidup. Long Yi mengutuk ketika dia dengan cemas melihat batu-batu yang pecah yang terus-menerus berguling menuruni tebing. Suamiku, tebing sedang bergerak. Mereka bergerak ke arah kami. Nalan Ruyue berkata dengan panik ketika dia tiba-tiba melihat bahwa tebing gelap di kedua sisi ngarai sempit ini perlahan mendekat ke arah mereka. Tidak bagus, ngarai sempit itu awalnya cukup lebar untuk 4 orang berdiri berdampingan, sekarang menjadi lebih sempit ketika dinding bergerak ke arah satu sama lain. Sekarang, itu cukup lebar untuk hanya memuat 3 orang berdiri berdampingan. Long Yi menggerutu dalam hatinya, jika hal-hal seperti ini terus berlangsung, maka bukankah mereka akan dihancurkan menjadi pasta daging? Long Yi berhenti mengerahkan upaya besar untuk memecahkan penghalang. Sebaliknya, ia menarik tangannya dan mulai mengamati sekelilingnya. Aku benar-benar bodoh. Long Yi memukul kepalanya sendiri dan berkata, kenapa dia berusaha begitu keras untuk mematahkan penghalang sihir petir ini? Tempat ini sudah merupakan pintu keluar, jadi selama dia menggali lorong melalui tebing gelap ini, mereka bisa dengan mudah meninggalkan tempat ini. Memikirkan sampai titik ini, Long Yi meninju tebing gelap, sayangnya, batu-batu hitam tetap tidak terpengaruh. Hasil ini membuat Long Yi tercengang untuk waktu yang lama. Tidak, meskipun tebing gelap ini sangat sulit, tidak mungkin baginya untuk tidak dapat merusaknya sedikitpun. Faktanya, jika Long Yi berpikir untuk menghancurkan dinding untuk keluar dari tempat ini sebelum Raja Batu Gelap melarikan diri, maka dia pasti sudah berhasil. Tapi sekarang bahwa Dark Rock Spectre King telah melekat pada tebing ini setelah membakar kekuatan hidupnya, tebing gelap ini sudah menjadi sangat sulit. Sekarang celah antara tebing di kedua sisi ngarai hanya cukup untuk 2 orang untuk berdiri berdampingan, dan masih terus menyusut. Selain itu,
Semua hambatan sihir yang digunakan oleh kelompok 4 Long Yi juga tidak berguna. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Nalan Ruyue dengan gugup menatap Long Yi. Dia percaya bahwa Long Yi pasti akan mencari cara untuk mengeluarkan mereka dari situasi ini. Wu Shuang dan Barbarian Bull juga menatap Long Yi. Di saat kritis, Long Yi adalah tulang punggung mereka. Akhirnya, dinding di kedua sisi menyusut hingga hanya satu orang yang bisa berdiri di antara mereka, dan kelompok 4 Yi panjang harus berbelok ke samping untuk menghindari saling bentrok. Dan pada saat ini, suara suram dan dingin itu terdengar lagi. Spektre Dark Rock itu secara tak terduga mulai mengambil keuntungan dari kemalangan mereka, ingin menghisap keempat orang ke dalam tebing yang gelap. Long Yi menyeringai. Melihat ini, Wu Shuang dan yang lainnya santai tiba-tiba, karena mereka tahu bahwa Long Yi pasti memikirkan solusi. Merasakan kekuatan yang menarik di sekitar mereka, Long Yi menggunakan kekuatan rohnya untuk menyelimuti semua orang, dan membiarkan Dark Rock Spectre menyerap mereka ke dalam tebing yang gelap. The Dark Rock Spectre King menggunakan kekuatan hidupnya untuk menjebak kelompok Long Yi yang beranggotakan 4 orang, tetapi ini secara tak terduga memungkinkan pengikutnya sendiri untuk menyelamatkan mereka. Hidup sangat menarik. Setelah kelompok Long Yi yang terdiri dari 4 tersedot ke tebing gelap, tebing di kedua sisi ngarai sempit ini benar-benar ditutup tanpa meninggalkan celah kecil. Sekarang, benar-benar kegelapan di depan Long Yi karena dia merasa bahwa mereka telah sepenuhnya ditelan oleh tebing yang gelap. Adapun Dark Rock Spectre yang telah menyedot mereka ingin mundur. Begitu mereka pergi, kelompok 4 Long Yi akan terjebak mati di tebing gelap. Alasan mengapa mereka bisa memasuki tebing gelap seolah-olah tidak ada halangan secara alami karena kemampuan spektre batu gelap ini. Long Yi secara alami memahami prinsip ini, jadi bagaimana dia bisa membiarkan spektre Dark Rock ini pergi sesuka mereka? Dia ingin keluar dari ngarai sempit ini menggunakan Dark Rock Spectre ini. Long Yi mengikat hantu-hantu tebing gelap ini dengan kekuatan rohnya yang kuat dan mengarahkan mereka ke arah pintu keluar. Tak lama, Long Yi dan yang lainnya melihat sinar lampu bersinar di depan mereka, dan udara berbau manis langsung berhembus di wajah mereka. Setelah akhirnya keluar dari tempat itu, ini tentu saja merupakan pengalaman yang menyegarkan secara mental. Tempat yang indah. Nalan Ruyue tersentak kagum melihat lingkungan seperti negeri dongeng ini. Ada padang rumput lembut berwarna hijau jade, berbagai jenis pohon tersebar di seluruh, bunga berwarna-warni, dan sungai yang jernih mengalir turun dari bukit yang jauh. Dengan angin sepoi-sepoi, aroma samar akan menyebar ke seluruh tempat ini. Tempat ini benar-benar tidak kalah dengan hutan elven. Tempat ini memang indah, tapi hati-hati. Mungkin, tempat ini mungkin memiliki sesuatu yang aneh. Long Yi memperingatkan. Apakah ada tempat yang aman di area terlarang Dewa Petir? Dia sangat meragukan itu. Tapi, ketiga binatang buas mulai bermain di padang rumput. Mereka merasa lingkungan ini sangat menyenangkan. Suamiku, lihat ke sana, itu kelinci hijau. Nalan Ruyue menunjuk kelinci berbulu hijau di bawah pohon besar di sebelah kanan dan berkata dengan suara terkejut. Sekarang, dia tidak lagi memiliki citra dingin tentang seorang suci yang tidak tersentuh, melainkan, dia memiliki ekspresi seorang gadis muda biasa. Long Yi melihat ke atas dan melihat kelinci berbulu hijau yang tidak biasa di bawah pohon besar. Itu melompat-lompat, bermain sendiri, dan itu terlihat sangat lucu. Kamu menyukainya, kan? Suami kamu akan membantu kamu meraihnya. Long Yi dengan lembut mencubit pipi Nalan Ruyue dan berkata. Kemudian, dalam sekejap, dia terbang di dekat kelinci dan tangannya yang besar meraihnya untuk meraihnya dengan kecepatan kilat. Tapi, yang mengejutkannya, dia tiba-tiba gagal meraih kelinci.
Satu-satunya yang berhasil ia raih adalah bayangan kelinci berbulu hijau ini. Sementara dia masih merasa terkejut dan bingung, dia mendengar Nalan Ruyue dan yang lainnya menangis ketakutan. Long Yi menoleh, dan bersama dengan raungan dingin, dia melihat matahari terbang ke arahnya. Kemudian, menggunakan grid kosmos shift-nya hingga batasnya, pada saat terakhir, dia menghindar. Setelah nyaris menghindari benda yang terbang ke arahnya, ia mendarat di padang rumput 100 meter jauhnya, terengah-engah. Meskipun menghindari objek, dia masih terpengaruh oleh serangan itu sampai batas tertentu. Sekarang, wajahnya yang tampan berubah menjadi hitam, segenggam rambut dibakar, dan ada sejumlah lubang besar di pakaiannya. Tapi, di sekitarnya dalam radius 50 meter di mana dia berdiri beberapa saat yang lalu, bahkan tidak ada helai rumput yang tersisa, hanya ada kawah hitam besar yang terbakar yang tersisa. Monster, sungguh monster. Long Yi tidak berani percaya bahwa kelinci berbulu hijau yang dia coba tangkap tadi tidak hanya cepat, ia bisa menembakkan bola api besar yang berdiameter beberapa lusin meter. Selain itu, suhu nyala api itu secara tidak terduga tidak lebih lemah dari nyala api kilin. Dewa sialan ini benar-benar menarik kakinya. Untungnya, kelinci berbulu hijau ini tidak mengejar dan menyerang Long Yi lagi, jika tidak, akan merepotkan. Wu Shuang dan yang lainnya datang dan mereka juga memiliki ekspresi terkejut dan tidak percaya di wajah mereka ketika mereka melihat apa yang terjadi pada Long Yi. "Bos, apakah kamu baik-baik saja?" Barbarian Bull bertanya dengan prihatin. "Aku baik-baik saja, tapi tempat apa ini?" Kekuatan seekor kelinci biasa sama menakjubkannya dengan binatang buasku. Long Yi mengeluh. Faktanya, kekuatan kelinci ini sebanding dengan binatang buas, hanya saja, kekuatan 3 binatang buas di sisi Long Yi pada dasarnya tersembunyi. Mereka hanya menunjukkan 1/10 dari kekuatan dewa binatang sejati mereka, jika tidak, menembus area terlarang dewa petir ini tidak akan sekeras ini. Pada saat ini, kawah yang diciptakan oleh bola api besar dari kelinci berbulu hijau melintas dengan lampu hijau. Kemudian, dalam sekejap mata, secara tak terduga kembali ke keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada kawah di sana. Long Yi meluruskan pakaiannya, dan mulai berjalan-jalan santai di tempat ini. Kali ini, mereka menjadi sedikit lebih bijaksana. Jika mereka melihat makhluk hidup, mereka akan membuat jalan memutar dan tidak berani memprovokasi mereka meskipun fakta bahwa Long Yi gatal untuk memburu dan memanggang beberapa dari mereka untuk memuaskan keinginan makan mereka. Sambil berjalan menaiki bukit, ekspresi keempat orang yang berbincang bahagia tiba-tiba menegang, dan kulit mereka menjadi pucat tiba-tiba. Saling memandang, mereka berempat membungkuk dan mengecilkan tubuh mereka di balik bukit. Bersambung.